Kami mahasiswa Universitas San Pedro Kupang, Prodi PGSD, semester 1. Tugas ini memenuhi mata kuliah landasan pendidikan. Baik, kami akan memperkenalkan diri kami. Saya Samuel Tani. Saya Dian Erlanda Pusara. Saya Elizabeth Rauni. Saya Jepang Tibuai. Baik, di sini kami akan menjelaskan materi kami tentang sejarah pendidikan di Indonesia. Permasalahan pendidikan di Indonesia. Indonesia pernah mengalami masa penjajahan baik oleh bangsa Barat maupun pada masa penjajahan Jepang, sehingga tidak mengherankan apabila pengaruhnya sangat kuat dalam segala bidang, baik di bidang politik, ekonomi maupun militer. Periode sejarah Indonesia dapat dibagi menjadi 5 era. Era prakolonial, munculnya kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha serta Islam di Jawa dan Sumatera, yang terutama mengandalkan perdagangan. Di era kolonial, masuknya orang-orang Eropa atau terutama Belanda yang menginginkan rempah-rempah mengakibatkan penjajahan oleh Belanda selama sekitar 3,5 abad, antara awal abad ke-17 hingga pertengahan abad ke-20. Era kemerdekaan awal pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia 1945 sampai jatuhnya Soekarno 1966. Era Orde Baru 32 tahun masa pemerintahan Soeharto 1966 sampai 1998, serta era reformasi yang berlangsung sampai sekarang. Pendidikan Indonesia di masa kerajaan. Pendidikan di masa kerajaan dimulai dari Kerajaan Sriwijaya. Pada Kerajaan Mataram kuno terkenal atau berpusat di Jawa Tengah, dan aktivitas pendidikannya yaitu menerjemahkan buku-buku agama Buddha, menerjemahkan buku-buku lain ke bahasa Jawa kuno seperti Ramayana dan perguruan tinggi di masa Kerajaan Mataram kuno sudah meliputi Fakultas Agama, Fakultas Sastra, Fakultas Bangunan atau Teknik Bangunan. Selain Kerajaan Mataram juga ada Kerajaan Hindu-Buddha dan Kerajaan Islam. Pendidikan di Indonesia pada masa Kerajaan Hindu-Buddha. Pada masa Hindu-Buddha ini, kaum Brahmana merupakan golongan yang menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran. Adapun materi-materi pelajaran yang diberikan ketika itu antara lain teologi, bahasa dan sastra, ilmu-ilmu kemasyarakatan, ilmu-ilmu ekstra seperti ilmu perbintangan, ilmu pasti, perhitungan waktu, seni bangunan, seni rupa, dan lain-lain. Pola pendidikannya mengambil model asrama khusus dengan fasilitas belajar seperti ruang diskusi dan seminar. Dalam perkembangannya, kebudayaan Hindu-Buddha membaur dengan unsur-unsur asli Indonesia dan memberi ciri-ciri serta coraknya yang khas. Pendidikan Indonesia pada masa penjajah bangsa Barat. Memasuki abad ke-16, bangsa Portugis datang ke Indonesia dengan tujuan perdagangan dan berusaha menyebarkan agama Katolik. Untuk mencapai tujuan tersebut, pendatang Portugis ini mendirikan sekolah yang bertujuan memberikan pendidik baca, tulis, dan hitung, sekaligus mempermudah penyebaran agama Katolik. Belanda juga membawa misi serupa Portugis, yaitu menyebarkan agama Protestan kepada masyarakat setempat. Untuk mewujudkan misi ini, Belanda melanjutkan apa yang dirintis oleh bangsa Portugis dengan mengaktifkan kembali beberapa sekolah berbasis keagamaan dan membangun sekolah baru di beberapa wilayah. Ambon menjadi tempat yang pertama dipilih oleh Belanda, dan setiap tahunnya setelah mengembangkan pendidikan di Ambon, Belanda memperluas pendidikan di Pulau Jawa dengan mendirikan sekolah di Jakarta pada tahun 1617. Pendidikan Indonesia pada masa Jepang. Pada masa pemerintahan pendudukan Jepang di Indonesia, Jepang mengadakan perubahan-perubahan yang besar dengan golongan-golongan penduduk itu, yang ada hanya satu jenis sekolah rendah. Untuk sekolah lapisan masyarakat yang disebut Shigeko, sekolah rendah, lama belajar 6 tahun. Selanjutnya ada Tigako, sekolah menengah pertama 3 tahun. Kotogako, pendidikan pada zaman Jepang. Tujuan pendidikan bukan untuk memajukan bangsa Indonesia.
tetapi mendidik anak-anak untuk dapat menunjang kepentingan perang Jepang melawan sekutu. Kelemahan pendidikan Jepang, kerja bakti, kinrohoshi, cari iles, nama jarak, cari besi tua, bahasa Inggris, dilarang pengetahuan sempit, latihan kemiliteran atau baris berbaris. Kyoren 10 keuntungan pendidikan zaman Jepang. Sekolah rakyat 6 tahun, bahasa Indonesia, bahasa pengantar, senam pagi, taiso. Pendidikan Indonesia pada masa kemerdekaan. Pendidikan Indonesia pada masa kemerdekaan, pendidikan dan pengajaran sampai tahun 1945 diselenggarakan oleh kantor pengajaran yang terkenal dengan nama Jepang Bunkyo Gyoku dan merupakan bagian dari kantor penyelenggara urusan pamong praja yang disebut dengan Naimubu. Tujuan pendidikan nasional pada masa awal kemerdekaan amat menekankan penanaman jiwa, patriotisme, kurikulum sekolah pada masa-masa awal kemerdekaan dari tahun 1950-an ditunjukkan untuk meningkatkan kesadaran bernegara dan bermasyarakat, meningkatkan pendidikan jasmani, meningkatkan pendidikan watak, memberikan perhatian terhadap kesenian, menghubungkan isi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari, dan mengurangi pendidikan pikiran. Sistem persekolahan. Sistem pendidikan di Indonesia pada awal kemerdekaan pada dasarnya melanjutkan apa yang dikembangkan pada zaman pendudukan Jepang. Sistem dimaksud meliputi 3 tingkatan, yaitu pendidikan rendah, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pada masa kemerdekaan, tujuan pendidikan adalah mendidik menjadi warga negara yang sejati, bersedia menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk negara dan masyarakat. Pendidikan Indonesia pada tahun 1904 sampai 2015. Pada tanggal 2 Mei 1994, wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun untuk tingkat SLTP dicanangkan. 10 tahun sebelumnya, tepatnya pada tanggal 2 Mei 1984, Indonesia juga mulai wajib belajar 6 tahun untuk tingkat SD. Bersamaan dengan peresmian berdirinya universitas terbuka, pemerintahan juga berusaha meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan jumlah dan mutu pengajar, peningkatan mutu proses belajar mengajar, dan peningkatan kualitas lulusan. Kesimpulan, pendidikan di Indonesia pada zaman sebelum kemerdekaan digolongkan dalam 3 periode, yaitu pendidikan yang berlandasan ajaran keagamaan, pendidikan yang berlandasan kepentingan penjajahan, dan pendidikan dalam rangka perjuangan kemerdekaan. Setelah kemerdekaan, telah muncul sistem kurikulum, sistem persekolahan, dan juga sudah banyak penduduk Indonesia yang mengenyam bangku sekolah. Hal ini disebabkan oleh adanya pendidikan yang telah ada pada zaman-zaman dahulu yang memberikan dasar-dasar tentang pentingnya pendidikan. Baik, mungkin ini penjelasan dari materi kami. Semoga ini bermanfaat bagi semua orang. Terima kasih.